Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Heni. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi. Di bagian yang terdahulu kita sudah sama-sama mendiskusikan tentang perencanaan keperawatan. Nah, apa itu implementasi? Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah. Ingat ya, implementasi tidak sama dengan intervensi. Kalau intervensi masih rencana, tapi implementasi adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya di perencanaan keperawatan di Renpra kita punya intervensi, implementasi adalah pelaksanaan dari intervensi. Ya, implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana intervensi keperawatan. Nah, apa saja kegiatan dalam implementasi? Yang pertama, melaksanakan rencana tindakan. Misalnya, pada intervensi manajemen nyeri, apa saja tindakannya di sana? Kaji skala nyeri. Maka implementasi adalah melaksanakan apa-apa saja yang telah menjadi rencana tindakan. Misalnya pada intervensi manajemen nausea atau manajemen mual. Nah, apa rencana-rencana yang ada di sana kita laksanakan. Itu namanya implementasi. Nah, pada saat kita melakukan tindakan, jadi kita tidak hanya sekedar melakukan tindakan, tetapi juga mengumpulkan data berkelanjutan. Jadi yang namanya pengkajian itu bukan hanya di awal kita bertemu pasien. Pada saat kita melakukan implementasi perawatan luka misalnya, kita juga sambil mengamati bagaimana luka ini, bagaimana luasnya, ada tidak tanda-tanda infeksi, dan seterusnya. Yang ketiga, mengamati atau mengobservasi respon klien selama dan sesudah pelaksanaan tindakan. Ingat, pada saat kita melakukan tindakan atau implementasi, jangan fokus sama tindakan kita saja, tetapi juga bagaimana respon pasien. Misalnya pasien ada luka di kaki, kita melakukan perawatan luka di kaki. Fokus kita jangan hanya di kaki pasien, tetapi juga kita amati bagaimana respon verbal pasien. Apakah dia tampak kesakitan saat diganti balutan atau bagaimana? Yang keempat adalah menilai kemungkinan munculnya data yang baru. Ya, misalnya pada saat kita melakukan misalnya pemasangan kateter, misalnya ternyata di sekitar perineumnya ada luka lecet. Nah, ini kita menemukan data baru namanya. Baik, saya ulangi. Kegiatan dalam implementasi ada 4. Yang pertama adalah melaksanakan rencana tindakan yang tertulis dalam Renpra. Yang kedua, mengumpulkan data terus-menerus. Yang ketiga, mengamati respon pasien selama kita melakukan tindakan. Dan yang keempat, menilai data yang baru. Nah, keterampilan apakah yang dibutuhkan oleh perawat dalam fase implementasi ini? Yang pertama, keterampilan kognitif atau intelektual. Perawat harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang mengapa intervensi ini dilakukan. Ya, jadi mengapa ya pasien kok harus diposisikan semifowler kalau pasien ini sesak napas? Ya, makanya perawat harus menguasai yang namanya anatomi dan fisiologi. Jadi, semua tindakan keperawatan, perawat harus tahu apa alasannya tindakan itu harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang respon fisiologis dan psikologisnya pasien. Kalau pasien post operasi atau pasien habis operasi,
sudah bisa diduga pasien pasti akan mengalami yang namanya nyeri. Oke. Jadi jangan heran kalau pasien misalnya hari kedua setelah operasi, pasiennya mengeluh kesakitan, itu adalah hal yang wajar. Kemudian perawat juga harus mengetahui bagaimana atau apa saja kebutuhan edukasi pasien. Kalau pasien mau dilakukan pembedahan, pasien harus diberi edukasi tentang kemungkinan yang muncul setelah pembedahan. Latihan napas dalam untuk mengantisipasi timbulnya nyeri setelah pembedahan. Kalau pasiennya kencing manis atau pasiennya DM, berarti dia harus tahu bagaimana diet atau makannya pasien DM, berapa jumlah kalorinya, dan seterusnya. Ya, yang berikutnya adalah mengetahui tentang aspek peningkatan kesehatan atau promotif untuk pasien. Kalau yang pertama tadi adalah keterampilan kognitif atau intelektual, yang berikutnya adalah keterampilan interpersonal. Oke. Jadi perawat itu harus bisa ngomong, ya, tapi ngomongnya bukan asal bunyi. Berkomunikasi dengan jelas. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya harus jelas. Nanti Anda akan belajar yang namanya komunikasi terapeutik, ya. Nggak ada perawat itu yang diem aja, nggak ada. Karena dia harus berkomunikasi dengan orang lain. Dan ingat, harus tumbuh yang namanya rasa saling percaya saat berkomunikasi dengan pasien. Nanti ada mata kuliah khusus ya, Anda belajar bagaimana cara komunikasi yang baik. Kemudian peka terhadap respon pasien. Apa kebutuhan pasien saat ini? Terkait penyakitnya, terkait pengobatannya, terkait kebutuhan dasar yang terganggu, dan lain-lain. Ya. Kemudian persepsikan komunikasi verbal dan nonverbal. Perawat harus tahu yang namanya komunikasi tidak hanya yang dikatakan oleh pasien, tapi juga tergambar dari sikap tubuhnya pasien. Kalau pasien terlihat misalnya nampak sedih misalnya, perawat harus bertanya, ya, ada apa yang dirasakan pasien? Kok pasien selama dirawat kok diam saja? Nah, itu juga adalah komunikasi nonverbal. Harus diklarifikasi, harus divalidasi lagi oleh perawat. Jadi, keterampilan yang dibutuhkan dalam implementasi adalah keterampilan interpersonal atau keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, tentu saja keterampilan yang dibutuhkan dalam implementasi adalah keterampilan psikomotor. Ya, dalam hal ini perawat harus memiliki skill atau keahlian atau keterampilan untuk melakukan tindakan keperawatan. Ya, jenis yang Anda lakukan nanti di pasien macam-macam ya. Semua tindakan keperawatan itu membutuhkan keahlian atau membutuhkan skill. Bagaimana cara merawat luka yang benar, ya. Bagaimana cara membuka balutannya, bagaimana cara menyiram melakukan perawatan luka, apakah perawatan lukanya hanya diberikan betadin misalnya, atau ternyata ini harus misalnya diberi antibiotik dan seterusnya. Ya, jadi ini yang sangat penting dalam implementasi. Nah, tahapan implementasi sendiri ada 3. Yang pertama persiapan, pelaksanaan, dan tahap setelah pelaksanaan. Baik, kita lihat satu persatu ya. Di tahap persiapan, tentu saja perawat harus mereview, ya, meninjau kembali. Tindakan keperawatan yang telah ditentukan itu apa? Saya mau ngapain nih? Oke. Kalau saya mau melakukan pemasangan selang untuk makan atau NGT, saya harus tahu berapa panjang ini yang harus dimasukkan. Kemudian tekniknya yang seperti apa.
Kira-kira kalau saya pasang nanti, komplikasi apa yang mungkin muncul dari tindakan ini? Nah, sehingga perawat juga harus menentukan alat-alat apa saja yang diperlukan, termasuk mempersiapkan lingkungan yang kondusif. Kalau perlu keluarganya disuruh keluar dulu ya, jangan ada di ruangan karena akan mengganggu kerja perawat. Ya, sehingga perlu juga diperhatikan aspek etik yang namanya persetujuan pasien atau informed consent. Ini semua dilakukan di tahap persiapan. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan itu kita lakukan implementasi sesuai pedoman ya, sesuai SOP. Yang berikutnya tahap setelah pelaksanaan. Di sini ya, tugas perawat adalah menilai keberhasilan tindakan dan mendokumentasikan tindakan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi ya. Ya, tentu saja di sini ada kemampuan intelektual, teknikal, dan interpersonal. Kalau memang perawat tidak mampu melakukan pemasangan infus pada pasien anak-anak atau bayi, nah Anda harusnya mencari rujukan ya. Tanyakan kepada yang lebih senior, siapa yang bisa dimintain tolong untuk melakukan implementasi. Kemudian kemampuan menilai data baru, kreativitas dan inovasi dalam membuat modifikasi, dan kemampuan mengambil keputusan dalam memodifikasi rencana, dan yang terpenting adalah kemampuan menjamin keamanan dan keselamatan pasien. Ya, ini tadi ya tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu berfokus pada pasien, berorientasi pada tujuan dan kriteria hasil, dan memperhatikan keamanan fisik dan psikologis pasien, dan tentu saja harus kompeten. Nah, tahap yang terakhir dari proses keperawatan adalah evaluasi. Evaluasi adalah penilaian atau menilai sesuatu dengan cara membandingkan. Membandingkan hasil setelah implementasi dengan rencana keperawatan yang telah kita tentukan. Misalnya nih, pasien saya hipertermia. Saya sudah melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi hipertermia. Ya. Nah, ternyata pasien saya sekarang ini suhunya turun jadi 37. Hasil yang 37 derajat Celcius ini saya bandingkan dengan standar luaran yang sudah saya buat di Renpra. Oh, ternyata standar luaran yang di Renpra adalah suhunya antara 36 sampai 37. Sehingga bisa diputuskan bahwa evaluasinya teratasi ya, masalah teratasi. Jadi, evaluasi adalah membandingkan hasil ya, membandingkan hasil dengan rencana yang telah kita buat di Renpra. Oke. Ya, tujuan evaluasi adalah apakah rencana tindakan ini mau kita akhiri? Ya, kalau masalahnya teratasi tentu saja. Kemudian memodifikasi rencana tindakan kalau ternyata masalahnya kok nggak teratasi terus ya. Oh, berarti saya harus mengubah rencana ini. Mungkin ada intervensi yang perlu saya tambah. Atau rencana tindakan yang perlu diteruskan karena masalah belum teratasi. Nah, ini proses-prosesnya menentukan kriteria dan standar evaluasi. Ingat, evaluasi berhubungan dengan rencana keperawatan, dalam hal ini adalah standar luaran atau outcome atau tujuan. Kemudian pada saat evaluasi kita juga mengumpulkan data baru. Ada kemungkinan pasien ternyata kita temukan data-data baru ya. Kemudian kita persepsikan, lalu membandingkan dan membuat kesimpulan apakah masalah ini teratasi atau tidak. Nah, jenis evaluasi ada dua, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini segera dilakukan setelah implementasi. Misalnya setelah dipasang NGT, apa evaluasinya? Oh, pasien bisa makan. Sedangkan evaluasi sumatif itu dilakukan di akhir perawatan. Misalnya pasien dirawat 3 hari, hasilnya seperti apa, lalu kita nilai, kita evaluasi. Itu namanya tipe evaluasi. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan tentang implementasi dan
evaluasi, nanti akan lebih jelas kita lanjutkan dengan latihan-latihan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.